Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Dinikahi Mafia Tampan bab 10. Ima terperanjat kala Nick mencumbunya lagi. Pria itu begitu lihai. Ia memang sudah sangat pengalaman dalam hal seperti itu. Sehingga Nick bisa mengajari Ima dengan mudah tanpa rasa canggung sedikit pun. Berbeda dengan Ima, lututnya terasa lemas. Jantungnya seolah hampir meledak. Ini pengalaman pertama Ima, sehingga ia tidak dapat menutupi rasa canggungnya. Semakin lama, napas Nick semakin menggebu. Ia yang awalnya ingin mengerjai Ima pun malah terpancing. Hasratnya mulai terbakar dan hendak meneruskan ke tahap selanjutnya. Namun sayang, tiba-tiba ponselnya berdering. Sehingga mereka berdua yang sedang terhanyut pun terperanjat. Kering-kering. Ima dan Nick langsung melepaskan tautan bibirnya, kemudian menoleh ke arah sumber suara. Sial. Maki Nick di dalam hati. Ia kesal karena kesenangannya telah diganggu. Sampai-sampai Nick lupa dengan janjinya yang tidak akan menyentuh Ima itu. Nick pun berjalan ke arah ponselnya dan menerima panggilan itu. Sementara Ima berjalan ke arah meja rias. Ia duduk di sana sambil melamun. Masya Allah, belum apa-apa aja rasanya udah begini. Bagaimana jika sampai dia melakukan yang lebih dari ini? Batin Ima sambil menyentuh bibirnya. Bibirnya terasa kebas. Ia bahkan seolah masih dapat merasakan apa yang Nick lakukan tadi. Oke, aku akan segera ke sana setelah sarapan. Ucap Nick kemudian ia memutuskan sambungan teleponnya. Ayo sarapan. Setelah ini kita harus segera pulang. Ajak Nick. Ima menoleh. Iya mas, jawabnya. Kemudian ia bangkit dan menuju meja makan. Mas mau makan apa? Tanya Ima saat tiba di meja. Ia hendak melayani suaminya. Sandwich aja, jawab Nick. Ia tidak berani menoleh ke arah Ima karena khawatir akan tergoda lagi jika melihat bibir istrinya itu. Ima pun mengambilkan sandwich dan menaruhnya di piring Nick. Kemudian ia mengambil makanan untuknya dan mereka pun makan bersama. Kenapa malah jadi seperti ini sih? Sepertinya ada yang salah denganku. Seharusnya aku bisa mengontrol diri dan tidak melakukan hal seperti tadi. Batin Nick sambil menikmati sandwichnya. Sesekali Ima melirik ke arah Nick. Ia bingung. Tadi Nick sangat romantis. Namun, mengapa saat ini tiba-tiba menjadi sangat dingin? Kenapa dia sangat misterius seperti ini sih? Tadi hangat, sekarang cool banget. Batin Ima. Aku sudah selesai, aku tunggu di lobi ya. Ucap Nick. Ia sengaja pergi lebih dulu karena tidak tahan berada di kamar itu hanya berdua dengan Ima. Ia lupa bahwa di luar sana mungkin saja dirinya bertemu dengan Amber. Ima terkesiap. Iya mas, ucapnya. Ia heran karena Nick tiba-tiba pergi tanpa menunggunya. Kok jadi aneh gini sih? Apa dia juga malu sama kayak aku? Gumam Ima. Ia tidak habis pikir mengapa Nick bisa berubah drastis begitu. Aku gak boleh suzon. Mungkin dia sedang ada pekerjaan. Tadi kan dia habis nerima telepon. Ucap Ima. Ia pun segera menyelesaikan sarapannya. Setelah itu Ima pun membereskan barangnya kemudian keluar dari kamarnya tersebut. Selamat pagi Nyonya. Sapa Jo yang ternyata sudah berdiri di depan pintu kamar Ima. Pagi, sahut Ima. Ia bingung mengapa Jo ada di sana. Saya datang ke sini karena diminta oleh bos untuk mengambil koper milik Nyonya. Ucap Jo. Ini bisa aku bawa sendiri kok, sahut Ima. Tapi bos akan memarahi saya jika tidak membawa koper Nyonya, sahut Jo lagi. Oh, baiklah, silakan.
ucap Ima. Aku duluan ya, lanjutnya. Ia tidak mungkin jalan berdua dengan Joe. Terima kasih Nyonya, sahut Joe. Sebenarnya ia hanya akal-akalan Joe saja, sebab Nick tidak menyuruhnya. Ia menyuruh Joe ke atas hanya untuk memantau Ima, supaya Ima tidak melihat dirinya yang sedang berbincang dengan Amber. Saat Ima masuk lift, Joe mengirimkan pesan pada Nick untuk memberitahunya bahwa Ima sudah menuju lobi. Sayang, kamu harus segera pergi dari sini, ucap Nick. Kenapa sayang? Aku masih kangen sama kamu, sahut Amber manja. Tapi istriku sebentar lagi datang. Jika sampai dia melihat kita, bisa gawat. Kamu mau orang tuaku mengirimmu pulang karena tahu kamu adalah kekasihku? Ancam Nick. Menyebalkan, ucap Amber kesal. Akhirnya ia pun bangkit dan meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin hubungannya terganggu, sehingga Amber tak mau ambil resiko. Syukurlah, gumam Nick. Padahal bisa saja ia tetap bersama Amber di hadapan Ima. Toh dirinya memang tidak serius menjalani pernikahan itu. Namun entah mengapa sikapnya saat ini seperti suami takut istri. Padahal baru sehari mereka menikah. Saat melihat Ima muncul, Nick pura-pura sibuk dengan korannya. Mas, panggil Ima saat sudah berada di hadapan Nick. Nick pun menoleh ke arahnya. Kamu sudah selesai? Tanyanya. Udah, sahut Ima. Nick menutup koran dan menaruhnya, kemudian berdiri lalu mengajak Ima pulang. Ayo, ajak Nick. Mereka pun berjalan menuju mobil yang ada di depan lobi. Joe membuntuti mereka, kemudian membukakan pintu saat mereka sudah tiba di samping mobil. Silakan, ucap Nick. Meski tidak mencintai Ima, tetapi Nick cukup gentle. Ia membiarkan Ima masuk lebih dulu. Terima kasih, sahut Ima. Ia pun masuk ke mobil SUV yang terlihat begitu gagah itu. Sebagai mafia, tentu Nick lebih menyukai mobil yang gagah daripada elegan. Meski sebenarnya itu kurang cocok dengan Ima yang mungil. Sepanjang jalan, Nick dan Joe membahas pekerjaan yang akan mereka lakukan setelah ini. Nick memang sibuk karena masih dalam proses transisi. Namun sampai saat ini Nick belum bisa mengorek apa saja yang sudah Ima ketahui tentang dirinya. Ia masih menunggu momen yang tepat agar tidak salah langkah. Padahal nyatanya ia sudah salah langkah karena Ima memang tidak mengetahui apa-apa tentangnya. Setibanya di rumah, ia membiarkan Ima turun sendirian dengan alasan bahwa dirinya ada urusan penting. Ima pun disambut oleh asisten rumah tangga yang sudah menantinya sejak tadi. Sebab Ros telah mengabarkan bahwa Ima akan pulang ke rumah itu. Selamat pagi, Nyonya, sapa asisten rumah tangga Nick. Pagi, Bi. Kenalin, aku Ima, sahut Ima ramah. Asisten rumah tangga tersebut senang karena wanita yang menjadi istri bosnya itu begitu ramah. Wah, senang sekali bisa kenal dengan Nyonya Ima. Saya Marni. Nyonya bisa panggil saya dengan sebutan Mar, jawab Bi Mar. Bi, jangan panggil Nyonya dong. Panggil Ima aja. Kan Bimar lebih tua dari aku, ucap Ima. Ia risih dipanggil dengan sebutan itu. Mohon maaf, saya tidak berani. Ini perintah dari Nyonya besar, ucap Bimar. Oh, begitu. Ya udah deh. Ima pun tidak protes, kemudian mereka masuk ke rumah. Mari saya antar ke kamar Nyonya, ucap Bimar. Ima pun membuntutinya dan ia diantar menuju ke kamar utama. Kamar yang biasa ditempati oleh Nick. Ceklek. Bimar membuka pintu kamar tersebut. Ima pun dapat melihat kamar yang berukuran sangat luas itu. Bahkan fasilitasnya begitu lengkap seperti di hotel bintang 5 yang semalam ia tempati. Namun suasana kamar itu terlihat kurang cocok bagi pandangan Ima. Sebab kamar itu terlalu maskulin.
Bahkan terkesan mistik karena ada beberapa patung naga dan elang di sana. Akan tetapi Ima berusaha memakluminya. Bagaimanapun, dulu kamar itu adalah milik seorang pria, sehingga sangat wajar jika desainnya seperti itu. Ima pun tidak enak hati jika baru pertama kali datang ke rumah tersebut dan langsung protes mengenai masalah itu. Kamarnya kurang cocok ya Nyonya? Tanya Bimar. Ia dapat melihat ekspresi Ima yang seperti kurang tertarik dengan kamar itu. Oh enggak Bi, enggak apa-apa, jawab Ima. Wajar, namanya juga ini kamar bujangan. Mungkin nanti Tuan Nick akan merenovasinya jika Nyonya Ima sudah tinggal di sini. Jelas Bimar. Iya, terima kasih ya Bi, jawab Ima. Sama-sama. Ini pakaiannya saya simpan di lemari ya. Bibi langsung membawa koper itu dan merapikan pakaian milik Ima ke lemari Nick yang ada di walk-in closet. Di tempat lain, Nick dan Joe sedang menuju ke sebuah tempat pertemuan. Bos, ucap Joe. Sahut Nick sambil membaca berita di tabnya. Apa semalam sudah? Joe bingung bagaimana cara menanyakannya. Sudah apa? MP. Tebak Nick secara langsung. Maaf, jawab Joe kikuk. Sebenarnya ia memiliki tujuan sehingga berani menanyakan hal itu. Kenapa kamu sangat ingin mengetahui urusan pribadi aku? Lagi pula, kamu kan tahu pernikahan ini hanya sandiwara. Ucap Nick kesal. Mohon maaf jika saya lancang. Tapi apabila bos ingin lebih mudah mengendalikannya, saran saya bos harus melakukan hal itu. Ucap Joe.